Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisis nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik karya seni rupa. Perkenalkan, nama saya Reni Sofiana, NIM 24014210010 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menganalisis karya seni dari Barli Sasmita Winata dengan judul Di Pasar 3, medium cat minyak di atas kanvas, tahun pembuatan tahun 2004. Selanjutnya, nilai intrinsik seni rupa. Nilai intrinsik karya seni adalah nilai pembentukan fisik dari suatu karya, kualitas atau sifat dari bentuk fisik yang menimbulkan rasa atau kesan keindahan. Aspek fisik yang terdapat pada nilai intrinsik karya seni meliputi unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan komposisi unsur rupa antara lain yaitu kesatuan, keseimbangan, keselarasan, kesebandingan atau proporsi, irama, dan pusat perhatian. Selanjutnya, unsur rupa. 1. Titik. Titik merupakan unsur dasar dalam berkarya seni yang dihasilkan dari sentuhan atau tusukan benda runcing seperti pena, paku, jaru, dan ban yang ditorehkan pada suatu bidang seperti papan, kertas, atau bidang lainnya. Selain itu, titik juga dapat menghasilkan wujud gagasan atau ide yang menciptakan sebuah garis. Raut titik berbentuk segitiga, bujur sangkar, elips, atau tutulan lainnya biasanya disebut spot. Selanjutnya, 2. Garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang sering dilakukan seseorang dalam berkarya seni. Garis adalah deretan titik yang menyambung atau dihubungan dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki bentuk yang berbeda, seperti garis lengkung, garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, dan garis patah. 3. Bidang. Bidang merupakan unsur rupa yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang terjadi karena adanya perpotongan atau pertemuan beberapa garis yang digariskan asal ujungnya saling bertemu, maka terwujudnya suatu bidang. Macam-macam bentuk bidang yakni bidang geometris, bidang organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. 4. Bentuk. Bentuk merupakan unsur rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Bentuk juga salah satu karya seni yang utuh dan terdiri dari beberapa bidang. Ada beberapa jenis bentuk, yaitu bentuk geometris seperti kubus, tabung, balok, atau bentuk non-geometris seperti manusia, alam, dan juga hewan. 5. Ruang. Ruang merupakan unsur rupa yang memiliki kedalaman karena keberadaannya bisa membuat seseorang merasakan seolah-olah melihat ruang di dalam karya seni tersebut. Unsur ruang pada karya dua dimensi bersifat semu atau nyata, atau semu atau maya, karena diperoleh melalui kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh, dekat, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk nilai ekstrinsik seni rupa. Nilai ekstrinsik karya seni adalah unsur seni yang memiliki nilai kualitas luar perwujudan fisik pada karya seni yang memiliki makna, pesan, harapan, atau informasi lainnya yang dianggap berharga dan terikat pada objek seni tersebut. Selanjutnya saya akan menganalisis karya seni dari Barli Sasmita Winata. 1. Titik. Digambarkan tampak kurang jelas dan butuh ketelitian. Jadi, dalam menganalisis unsur rupa titik ini, kita butuh ketelitian dalam menemukan unsur rupa titik tersebut. Pada lukisan tersebut,
Titik ditorehkan di bagian anting-anting di si penjual ibu-ibu tersebut. Serta titik juga pula bisa berbentuk seperti oval yang ditunjukkan pada mata dari ibu-ibu penjual tersebut. Dua garis. Garis digambarkan mohon maaf ada kesalahan sedikit. Baik, saya akan lanjut. Garis digambarkan dengan jelas terdapat pada setiap objek gambar seperti pada payung. Pada payung ini terdapat garis serta caping, meja, tembok, baju, dan lain sebagainya. Ketiga, bidang. Bidang digambarkan dengan jelas dan terlihat langsung oleh mata. Menurut pandangan saya, bidang di sini terdapat pada bentuk segitiga pada payung, bentuk tabung pada karung beras, bentuk lingkaran pada caping, bentuk persegi pada meja, dan lain sebagainya. 4. Bentuk. Bentuk yang terdapat pada lukisan tersebut yaitu bentuk non-geometris, ditunjukkan pada objek manusia, seperti halnya pada manusia, para penjual dan para pembeli, serta barang-barang dagangannya. Yang kelima, ruang. Ruang yang dihasilkan bersifat semu, seolah-olah di dalam lukisan tersebut menghasilkan ruang dimensi. Menurut pandangan saya, lukisan ini terdapat terdapat adanya perspektif. Karena di sini menurut pandangan saya titik tumbuhnya berada di wanita ibu-ibu ini dan arah pandangnya yaitu 2 titik sudut pandang. Dan ditunjukkan pula bahwasanya kalau lukisan menurut pandangan saya lukisan ini menghasilkan perspektif karena di pojok kanan ini ada ibu-ibu yang bentuk proporsi tubuhnya kecil, tidak sepadan dengan yang berada di sini. Selanjutnya, warna. Warna yang digoreskan terdapat warna primer, yakni warna biru, warna kuning, dan warna merah. 7. Tekstur. Tekstur pada permukaan lukisan tersebut bersifat semu, karena saya tidak bisa meraba, tapi saya hanya bisa melihat dari lukisan ini. Nampaknya lukisan ini tekstur yang digoreskan terlihat kasar dan ditujukan pada objek tanah ini terlihat kasar serta objek pada tembok yang berada di sini. Kedelapan, gelap terang. Gelap terang yang digambarkan hanya terlihat pada objeknya saja. Beberapa objeknya saja, seperti halnya lekukan-lekukan baju dari si penjual maupun si pembeli ini menunjukkan bahwasanya ada gelap terang yang ada di sini. Dan di bawah meja ini ada ruang yang menunjukkan kesan gelap karena tidak mendapatkan intensitas cahaya yang cukup besar. Lalu, menurut saya ada unsur rupa lainnya, seperti kesebandingan atau proporsi. Proporsi yang digambarkan sudah sesuai, ditunjukkan pada proporsi bentuk tubuh manusia, serta objek-objek lainnya ini sudah sepadan. 2. Keseimbangan. Terdapat pada warna dan tekstur yang digambarkan tersusun dengan rapi. Menurut saya, warna yang ditorehkan di dalam lukisan ini sudah wujudkan kesan yang harmonis. Yang ketiga, irama. Digambarkan cukup jelas, ditunjukkan pada kesan gerak si penjual maupun si pembeli ini. Bahwasanya ibu-ibu yang membawa barang dagangannya ini kesannya dia sedang berjalan ke arah sudut pandang lain. Dan juga demikian pada ibu-ibu yang membawa beras karung ini juga
memberikan kesan bahwa ibu-ibu ini sedang bergerak dan jalan menuju ke arah lain. Selanjutnya, untuk analisis unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang terkandung di dalamnya terdapat pesan dan kesan. Menurut pendapat saya, unsur ekstrinsik dalam karya seni lukisan Beli Sasmitawinata ini menurut saya yaitu suasana pasar yang hiruk-pikuk yang ditunjukkan para penjual dan pembeli saling berinteraksi satu sama lain, saling tawar-menawarkan barang dagangannya. Dan menjadi pusat perhatian saya karena lukisan ini menarik dan digambarkan sesuai keadaan suasana pasar yang sebenarnya. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.